Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Laurentius Alberto dengan NIM 201041417121. Kelas A1 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS MPI atau Manajemen Pemasaran Internasional. Yang pertama, kita mulai dari sejarah World Trade Organization. World Trade Organization atau WTO terbentuk pada tahun 1995. WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Pembentukan organisasi perdagangan dunia dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia II. Perekonomian dunia yang hancur pada waktu itu karena perang melibatkan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang. Lalu organisasi perdagangan dunia dikenal dengan GATT, General Agreement on Tariff and Trade, pada tahun 1948 sampai dengan 1994. Untuk menata kembali perekonomian dunia, maka beberapa negara sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan yang menjadi wadah yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia, yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia. GATT terbentuk di latar belakangi dari pertemuan Bretton Woods. Pertemuan yang dikenal dengan United Nations Monetary and Financial Conference tersebut dilaksanakan pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, dan dihadiri 44 wakil negara. Pertemuan tersebut merumuskan financial arrangement untuk membangun perekonomian dunia setelah Perang Dunia II, dan hal ini menjadi cikal bakal sejarah liberalisasi atau globalisasi. Pertemuan Bretton Woods menyepakati 3 pilar ekonomi dunia, yaitu IMF, International Monetary Foundation yang didirikan tahun 1946, IBRD, International Bank of Reconstruction and Development, selanjutnya menjadi World Bank yang didirikan tahun 1945, ITO, International Trade Organization, yang berdiri tahun 1947, yang menghasilkan kesepakatan GATT yang dalam pengesahannya sebagai organisasi dunia. ITO tidak mendapatkan persetujuan pada sidang Senat di Amerika Serikat. Situasi ini berlaku cukup lama, dan di lain pihak organisasi perdagangan ini harus berjalan. Oleh karena itu, nama kesepakatan GATT dijadikan nama organisasi sementara karena nama resmi organisasi belum disepakati sampai akhir WTO terbentuk secara resmi ada tahun 1995. GATT membantu membangun sistem perdagangan multilateral yang semakin liberal melalui perundingan perdagangan. Kesimpulan negosiasi putaran Uruguay menyebabkan terciptanya kesepakatan baru, seperti Perjanjian Umum Perdagangan Jasa atau GATS, dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 1995. Selanjutnya, tujuan WTO. Dalam pembukaan yang terdapat pada Marrakesh Agreement yang berisi penetapan WTO, semua pihak yang ada pada perjanjian tersebut sepakat tujuan yang ingin dicapai melalui sistem perdagangan multilateral untuk meningkatkan standar hidup, menjamin terciptanya lapangan kerja, meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Lalu fungsi WTO. Fungsi utama dari WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Selain itu, fungsi WTO diantaranya adalah mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan, mendorong arus perdagangan antara negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan
yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen untuk menyelesaikan sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik kepentingan. Menyelesaikan sengketa dagang sebagai forum negosiasi perdagangan, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Dan prinsip dasar WTO, perlakuan yang sama untuk semua anggota atau Most Favored Nation Treatment (MFN). Pengikatan tarif atau tarif binding. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 GATT 1994, di mana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat atau legally bound. Perlakuan nasional treatment. Prinsip ini diatur dalam pasal 3 GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri atau produk yang sama dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip ini diatur dalam pasal 11 dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang atau special dan differential treatment for developing countries (SND). Persetujuan WTO, barang atau goods. General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Jasa atau service. General Agreement and Trade and Service (GATS). Kepemilikan intelektual. Trade related aspect of intellectual properties (TRIPS). Penyelesaian sengketa. Dispute settlement. Lalu stagnasi perundingan WTO. Konferensi tingkat menteri KTM WTO di Jenewa dilaksanakan bulan Desember 2011. KTM menyepakati elemen-elemen arahan political guidance yang akan menentukan program kerja WTO dan putaran Doha atau Doha Development Agenda 2 tahun ke depan. Arahan politis yang disepakati bersama tersebut terkait tema-tema sebagai berikut: penguatan sistem perdagangan multilateral dan WTO, penguatan aktivitas WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan, langkah ke depan penyelesaian perundingan putaran Doha. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.